Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Adan Al-Rashid dari SMP Islam Sinar Cendekia. Ditulis oleh D. Lestari dan diterbitkan oleh Penerbit Bentang pada tahun 2009. Memiliki 440 halaman. Karya D. Lestari yang berjudul Perahu Kertas ini menceritakan tentang kisah antara dua remaja yang bernama Kugy dan Kenan. Yang keduanya saling menyayangi namun tidak pernah luput dari masalah yang menghalangi. Dan akhirnya mereka harus terus saling menjauh, namun pada akhirnya mereka bisa bersatu. Alasan saya memilih buku ini adalah karena cerita yang di dalamnya itu sangat menarik dan bagus untuk dibaca. Buku ini menceritakan tentang pertemuan dua remaja yang bernama Kugy dan Kenan. Ketika Kenan baru saja pindah dari Amsterdam, ia dijemput oleh saudaranya dan sahabat saudaranya yang bernama Kugy. Di saat itulah Kenan pertama kali bertemu dengan sosok Kugy yang mungil, penghayal, dan berantakan. Namun, Kenan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yaitu Kugy sangat gemar menulis dongeng dan cerita anak-anak, sementara Kenan lebih senang melukis apa saja yang dia rasakan. Namun, perbedaan antara kedua remaja tersebut tidak menghalangi mereka untuk saling menyayangi. Namun, kisah mereka berdua mengalami berbagai macam rintangan, seperti ternyata Kugy sudah memiliki pacar dan Kenan tidak dijodohkan dengan seseorang. Rintangan-rintangan tersebut sempat membuat hancur hati Kugy, dan akhirnya kepribadian Kugy pun berubah total. Sementara Kenan mengalami bentrok dengan ayahnya yang tidak setuju dengan jalannya untuk menjadi pelukis. Setelah bentrokan tersebut, Kenan akhirnya memutuskan untuk putus kuliah dan pindah ke keluarganya di Bali. Namun ia memilih hanya memberitahu ibunya karena ia tak mau orang terdekatnya merasa sedih. Namun setelah sekian lama di Bali, akhirnya ia kembali ke Jakarta karena ayahnya mengalami sakit stroke yang parah, sehingga ia harus menggantikan ayahnya untuk bekerja. Namun, walaupun kepribadian Kugy sudah berubah, saat ia bertemu dengan Kenan kembali, perasaannya mulai menjadi lebih tenang dan damai. Walaupun sudah lama tidak bertemu, namun hubungan mereka kembali membaik. Kondisi hati Kugy selepas patah hatinya masih merayap di dalam dirinya, sehingga Kenan harus berusaha lebih agar keadaan hati Kugy membaik, sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Kelebihan dari buku Perahu Kertas ini adalah beberapa bagian emosional sudah dijelaskan dengan sangat baik, sehingga pembaca bisa ikut merasakan bagian-bagian emosional dengan sangat mendalam. Namun, kekurangan adalah narasi dan latar dalam buku yang sering berubah dapat membuat pembaca sedikit kebingungan, dan alur cerita yang sangat tumpang tindih. Alur yang digunakan adalah alur maju dan dilihat dari penggunaan sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang kedua yang dapat menempatkan pembaca sebagai salah satu tokoh yang dalam cerita yang seperti berdialog langsung. Bahasa yang digunakan ada berbagai macam. Beberapa bagian menggunakan bahasa yang puitis, namun di bagian percakapan bahasa non formal sering digunakan, sehingga dapat membuat pembaca merasa tidak terlalu serius walaupun topiknya yang lumayan berat. Beberapa bagian percakapan di buku menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Bali, sehingga pembaca dapat merasakan kesan sederhana dan budaya tradisional yang menonjol. Pada keseluruhan, novel Perahu Kertas cocok dibaca oleh remaja dan dewasa karena cerita-cerita di dalamnya tidak terlalu dalam tapi juga tidak terlalu sederhana, sehingga membuat cerita tersebut lebih ramah dan perlahan. Novel tersebut memuat cerita yang menurut saya perlahan namun sangat menyentuh hati ketika sudah mencapai klimaksnya. Namun saat bagian ada rintangan, saya seperti merasakan langsung apa yang dirasakan oleh tokoh di buku itu. Walaupun latar di buku sering berubah, namun hal tersebut membuat saya penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Karena setiap akhir dari salah satu cerita di suatu tempat, akhir ceritanya selalu menggantung dan akan dilanjutkan di bagian yang selanjutnya. Itu dapat membuat pembaca tidak berhenti membaca ceritanya karena akan selalu penasaran dengan kelanjutannya. Namun keseluruhan dari buku sudah sangat bagus dan penggunaan bahasanya sangat puitis namun sederhana. Baiklah, itu dari sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.